Bayangin pas kamu jadi kiper di lapangan. Bola pertama datangnya pelan, kecepatannya kecil banget. Kamu pasti dengan mudah menahannya, hampir nggak kerasa apa-apa di tanganmu. Tapi kemudian datanglah sebuah tendangan yang sangat keras. Bolanya sama, masanya juga sama, tapi kecepatannya jauh lebih tinggi. Saat kamu menahannya, dorongannya sangatlah kuat, sampai terasa sakit di tanganmu kalau tidak siap. Nah, kejadian itu termasuk salah satu contoh penerapan dari konsep momentum. Berbicara tentang momentum, tentu tak terlepas dari impuls. Lantas, sebenarnya apa itu momentum dan impuls? Sebelumnya, halo semua. Perkenalkan, kami dari kelompok satu yang terdiri dari Haikal, Zafran, Seto, dan saya sendiri, Zidan Fabiana, serta teman saya, Dani. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai konsep momentum dan impuls. Momentum didefinisikan sebagai ukuran kesulitan untuk memberhentikan suatu benda. Nah, besaran momentum itu dipengaruhi oleh dua hal, yaitu berat atau massa dan kecepatan benda. Coba kalian perhatikan ilustrasi berikut. Saat terjadi tabrakan, akan terjadi perubahan momentum, yaitu dari kecepatan tinggi ke berhenti total. Untuk memperkecil resiko yang diterima oleh penumpang, yang harus kita lakukan adalah memperkecil gaya yang diterima oleh tubuh sang penumpang. Berdasarkan rumus impuls, F dikali delta T, satu-satunya cara memperkecil gaya adalah dengan memperpanjang selang waktu atau delta T terjadinya benturan. Yuk, mari kita bedah dua sistem keamanan pasif utamanya. Yang pertama adalah struktur rangka Global Outstanding Assessment atau struktur rangka GOA. Banyak orang salah kaprah mengira mobil yang aman adalah mobil yang super kaku dan tidak penyok sama sekali saat tabrakan. Padahal struktur rangka GOA pada Toyota Agya khususnya justru sebaliknya. Bagian depan dan belakang mobil ini sengaja dirancang untuk remuk atau penyok secara terkendali. Area inilah yang kita kenal sebagai crumple zone atau zona remuk. Tujuannya adalah untuk menyerap dan menyebarkan energi benturan agar tidak langsung tersalurkan ke kabin penumpang yang dibuat lebih kaku dan kokoh. Selang waktu atau delta T, benturan diperpanjang sehingga gaya atau F yang menghantam kabin penumpang menjadi jauh lebih kecil. Lalu yang kedua adalah sistem dual SRS atau Supplemental Restraint System airbag. Saat sensor pada mobil mendeteksi adanya benturan keras yang tiba-tiba, sensor akan mengirim sinyal untuk memicu reaksi kimia yang nantinya akan menghasilkan gas nitrogen. Gas ini akan mengembangkan kantung udara atau airbag dalam hitungan milidetik, tepat sebelum tubuh penumpang membentur dashboard atau setir. Ya, lagi-lagi tujuannya adalah memperbesar selang waktu atau delta T untuk memperkecil gaya impulsif atau F yang mungkin fatal untuk diterima pengendara. Jadi, fitur-fitur ini berguna untuk mengutamakan keselamatan pengendara ya teman-teman. Saat mobil tabrakan, momentumnya pasti sangat besar. Tapi dengan impuls, khususnya lewat crumple zone dan airbag, momentum yang dihasilkan akan berkurang, sehingga gaya yang dirasakan tubuh bisa jauh lebih kecil. Selanjutnya ada data dan bukti skor keamanan Toyota Agya yang diujikan oleh ASEAN NCAP dan dipublikasikan pada tanggal 31 Mei 2023. Skor unggulan yang didapat adalah perlindungan penumpang dewasa atau AOP dengan skor 32,88 dari 40,
dengan predikat sangat baik. Yang kedua, ada perlindungan penumpang anak atau COP dengan skor 17,22 dari 20 dengan predikat sangat baik. Dan yang terakhir ada fitur bantuan keamanan atau SA dengan skor 16,50 dari 20 dengan predikat baik. Nah, gimana? Udah kebayang? Kita dapat merefleksikan bahwa sistem keamanan modern pada sebuah mobil bukanlah sekumpulan fitur yang berdiri sendiri-sendiri. Sebaliknya, crumple zone, airbag, dan seatbelt bekerja sebagai sebuah sistem terintegrasi yang harmonis. Yang paling menariknya adalah semua fitur tersebut beroperasi di bawah satu prinsip fisika yang sama, yaitu memperpanjang waktu tumbukan atau delta T untuk memperkecil gaya benturan yang diterima oleh tubuh manusia. Ini adalah bukti nyata bagaimana ilmu dasar menjadi fondasi dari teknologi penyelamat nyawa. Maka dari itu, kita dapat simpulkan dua hal utama. Yang pertama, sistem keselamatan Toyota Agya secara cerdas memanfaatkan konsep impulse dan momentum untuk mengubah potensi tabrakan fatal menjadi insiden yang dapat diselamatkan. Yang kedua, keberhasilan mobil ini meraih skor keselamatan 4 bintang dari ASEAN NCAP yang dipublikasikan pada tanggal 31 Mei 2023 adalah bukti valid bahwa penerapan prinsip fisika ini benar-benar efektif dan teruji dalam memberikan perlindungan nyata bagi penumpang. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Semoga video ini dapat memberi wawasan yang bermanfaat mengenai aplikasi fisika dalam teknologi otomotif di sekitar kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita bertemu di lain kesempatan.